Selamat pagi saudara semuanya. Kita percaya gembala yang baik yang selalu setia menemani kita kemanapun perjalanan hidup kita di setiap musim apapun. Dia adalah gembala yang setia, dia Tuhan yang baik yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita memuji menyembah dia saat ini. Kita berikan yang terbaik, pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk setiap dari kami. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Firman Tuhan berkata Yehezkiel 34 ayat 15-16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, dan luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan selalu menuntun kita kemanapun kita berada. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Kita tidak perlu takut karena dia beserta dengan kita. Aku gembala yang baik, ku menuntun hidupmu
Janganlah takut, kau melangkah, sebab aku besertamu. Yesus selalu beserta dengan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan khawatir. Dia selalu bersama dengan kita, di samping kita. Maka tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku, Allahmu ada dekat denganmu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di
Happy Sunday Church! Sungguh sukacita yang luar biasa. Saya Gaby bisa menjumpai saudara sekalian di IFGF Cirebon online service minggu ini. Saya menyambut saudara semua dengan penuh sukacita. Jangan lupa untuk mengikuti info-info terupdate di sosial media kami. Saudara juga dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui rekening yang tertera di layar ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan tangkap isi hati Tuhan melalui Pastor Hendra dari IFGF Taiwan. Saya berharap online service hari ini dapat memberkati kita semua. Have a blessed Sunday, Church! Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah
semuanya, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab, yaitu dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sebentar kami ingin berdoa untuk pasangan yang memiliki kerinduan untuk mempunyai anak ya Bapa. Kau berkati keluarga itu supaya bisa mempunyai anak dan bisa menjadi keluarga yang takut akan Kau ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaat yang ingin lebih fokus dan berkomitmen kepada Engkau ya Bapa. Kau berkati kami semua supaya takut akan Kau dan bisa menjadi berkat di sekitar kami. Dan kami juga ingin berdoa untuk pertumbuhan iman dalam komunitas rohani ya Bapa. Kau berkati setiap dari iCare yang kami miliki, dan juga Kau berkati setiap dari jemaat yang hadir di iCare itu ya Bapa, dan bisa menjadi berkat. Kami juga ingin bersyukur untuk wedding anniversary di bulan September ya Bapa. Kau berkati setiap pasangan dan Kau berkati setiap dari mereka yang bertambah umurnya ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk game plan yang Kau sudah rencanakan untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas hidup yang Kau berikan kepada kami, dan kami ingin berdoa untuk Bapak Ridwan yang dibaptis tanggal 14 September 2020 ya Bapa. Kau berkati dia supaya dia lebih takut akan Tuhan dan juga bisa membawa berkat di sekitarnya. Dalam Yesus kami berdoa. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan-Mu, menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah
yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kekudusan-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru
Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang ada di Bitung, IFJF Bitung maupun di IFJF Cirebon. Saya percaya anugerahnya, kasihnya, perlindungannya, sukacita dan berkatnya itu menyertai saudara dan juga saya. Terima kasih kembali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan atau share tentang firman Tuhan. Dan saya berdoa biar apa yang kita sama-sama pelajari firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita mulai sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita minta hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terutama kebaikan yang Tuhan telah berikan, menyerahkan anak-Mu, Yesus Kristus satu-satunya, untuk menjadi penebus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terbesar, sehingga kami boleh diselamatkan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh kembali hidup yang kekal, janji-Mu yang semula di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Dan biar hari ini kami terus berharap dan berdoa di dalam nama Yesus, Engkau boleh hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami, dan Engkau yang ambil alih. Roh Tuhan, mari Tuhan ajarkan kami, berikan pengertian demi pengertian firman-Mu, agar firman-Mu ini terungkap bagi setiap kami Tuhan yang mendengarnya. Bapak, terima kasih, kami serahkan Tuhan pelajaran kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, setiap saudara yang siap belajar firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan, ya. Tapi sebelum buka firman Tuhan, saya mau memberikan sedikit penjelasan supaya saudara mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Seperti tema gereja kita, IFJF, seluruh dunia, game plan. Ada suatu cara main, ada satu peraturan di dalam satu permainan yang saya dan saudara harus sama-sama taati. Saya tinggal di Taiwan sudah hampir 24 tahun, dari 97 November saya dikirim kemari. Dengan kemurahannya saya bisa masih bertahan sampai hari ini. Itu karena kemurahan. Dan di Taiwan sendiri banyak sekali peraturannya. Nah, hari ini saya mau bahas tentang sampah, saudara. Di Taiwan sendiri, sampah itu harus dipisah-pisah. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang biasa, yang bisa dibakar, dimusnahkan, ada sampah yang memang nggak bisa dimusnahkan. Nah, salah satunya ini tempat kita kalau beli makanan, atau beli nasi, atau beli es, dan lain-lain, kita akan menggunakan ini, terus ditutup pakai plastik gitu ya. Tutupnya saya lupa bawa. Nah, ini kita pakai ini. Setelah makan, kita nggak boleh buang sembarangan. Jadi kita harus buang di tempat di mana memang pemerintah sudah tentukan. Dan sebelum dibuang, saudara boleh lihat dalamnya. Ini bersih seperti baru. Ini harus dicuci. Nah, ini peraturan yang di Taiwan gitu ya. Nah, ini harus dijadiin satu. Terus plastik juga sama. Nah, ini plastik. Ini juga harus dipisahkan dari yang ini. Nggak boleh sembarangan. Nah, makanan juga, sisa makanan nggak boleh dicampur dengan ini. Dengan ini. Sisa makanan dikumpulkan dengan sisa makanan. Yang bisa dibakar dikumpulkan dengan yang bisa dibakar. Dan lain-lain. Nah, itu peraturan yang ada di Taiwan. Saya percaya juga firman Tuhan juga mengatur hidup saudara dan saya. Di dalam semua aspek kehidupan kita,
ada hukum, ada peraturan, ada garis atau yang sudah ditentukan oleh panitia atau penyelenggara negara. Nah, Tuhan juga penyelenggara dunia ini. Dia memberikan ketetapan, ketentuan yang saudara dan saya harus lakukan. Kalau saudara dan saya melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya kita nggak akan kena hukuman atau penalti. Saudara pernah nonton sepak bola, mungkin di antara saudara suka sepak bola, pada saat ada pelanggaran di kotak penalti atau di luar kotak penalti dan pelanggaran itu cukup keras, wasit akan memberikan kartu kuning. Bahkan kalau pelanggarannya keras, akan memberikan kartu merah kepada pemain yang melanggar. Sama semuanya diatur oleh Tuhan demikian rupa. Nah, hari ini kita akan belajar lihat dari satu ayat, ya, ada beberapa firman Tuhan nanti yang kita akan belajar bersama-sama. Kita akan lihat yang pertama di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Seperti kita tahu, tahun ini kita semua belajar dari kitab Yakobus. Kita akan kembali di ayat yang pertama kitab Yakobus pasalnya yang ke-13. Atau dari 12 kita baca dari awal nanti sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkatakan demikian, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan, dikatakan, atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Wow, ini ayat yang luar biasa. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Di ayatnya yang ke-15, Allah itu tidak dicobai. Dan Allah sendiri tidak pernah mencobai. Seringkali kita, saudara dan saya, mengklaim Allah itu sedang mencobai kita. Saya mau katakan hari ini melalui ayat ini, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Saya katakan sekali lagi, kalau yang setuju katakan amin. Allah tidak pernah mencobai saudara, karena Allah sendiri gak pernah dicobai saudara. Kita belajar, kita mau dengan pikiran kita, dengan IQ kita belajar mereview kembali. Dan ayat ini benar-benar luar biasa. Dikatakan selanjutnya 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai karena keinginannya sendiri, karena ia diserat dan dipikat olehnya. Ayat ini mengatakan tiap-tiap orang, saya dan saudara itu dicobai karena keinginan kita, ambisi kita, karena saudara, hawa nafsu kita, karena keserakahan kita. Jadi setiap pencobaan itu diawali oleh keserakahan, hawa nafsu, keinginan yang berkelebihan. Nah, itu yang membuat kita dicobai. Itu yang membuat kita kadang-kadang kita jatuh. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kita keluar dari rencananya Tuhan. Kita keluar dari aturan main yang Tuhan tetapkan. Seringkali kita menggunakan segala cara untuk menghalalkan. Yang penting aku mendapatkan. Nggak kita pikirkan gimana caranya. Sesuai nggak dengan
dengan yang Tuhan mau. Pokoknya semua cara kita gunakan, yang penting ambisiku, yang penting, karena apa? Karena kita sudah dikuasai, diseret, dan dipikat oleh keinginan daging kita atau ambisi kita. Nah, ini yang bahaya, saudara. Kita lihat contoh dari Hawa. Waktu Tuhan menciptakan dalam kitab Kejadian, pasalnya yang 1 ke 2, kita bisa melihat Tuhan begitu luar biasa. Dari hari ke hari dia menciptakan seisi dunia. Dan pada saat satu hari selesai, dia nengok ke belakang. Dikatakan semuanya baik. Di hari yang kedua juga setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya, dia nengok lagi ke belakang. Dan dikatakan semua baik. Sampai hari yang ke-6, semua baik. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia memberikan satu peraturan atau perintah kepada Adam dan Hawa. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu raba atau kau makan. Pada saat engkau makan yang kau mati. Ada permainannya, ada aturannya. Semua boleh dikuasai, semua boleh dimakan, semua boleh dinikmati. Cuma ada satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan dan raba buahnya. Pada saat kau makan buahnya, kau akan mati. Adam melalui Hawa ini melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan atau gariskan. Hawa mengambil buah itu, dia makan dan dia memberikan kepada suaminya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka. Tuhan mengusir, menghalau mereka dari Taman Eden. Saudara, ini akibat dari ketidaktaatan satu orang. Dalam Roma 6 mengatakan demikian. Karena ketaatan satu orang, semua orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ikut cara mainnya Tuhan, saya percaya kita pasti akan diberkati. Kalau kita ikut cara mainnya yang sudah Tuhan tetapkan dalam firman-Nya, saya percaya berkat-berkat itu akan mengikuti saudara dan saya. Dikatakan selanjutnya di ayat 15, dan apabila keinginan itu sudah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara perhatikan sungguh, perhatikan baik-baik. Kalau sampai keinginan-keinginan, hawa nafsu, keserakahan kita sudah dibuai, sudah dipikirkan, sudah direncanakan, dikembangkan, saudara, dikatakan ia akan melahirkan dosa. Dosa, tadi seperti Hawa, saya rasa pertama kali dia lihat menarik. Setelah menarik dia pikir, alangkah enaknya kalau aku makan. Dibuai, alangkah hebatnya waktu aku makan, aku dapat mengetahui aku bisa menyamai Tuhan. Dibuai, keinginan-keinginan itu dipikirkan, dikembangkan, direncanakan. Sehingga pada satu saat, Hawa ini mengambil buah itu dan dia makan. Setelah dia makan, dia berikan kepada suaminya. Setelah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia akan melahirkan maut. Ada satu ayat di dalam kitab Roma, pasal 6 ayat 20. Kita baca sama-sama Roma pasal 6 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. 23 lebih tepatnya, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi setelah kita melakukan dosa, pelanggaran, seperti dalam sepak bola, pelanggaran kita akan diberikan kartu bebas, tendangan bebas, tergantung pelanggarannya, saudara. Kalau di dalam sepak bola ada kartu kuning, pertama peringatan. Kalau lebih keras setelah kartu kuning diberikan tendangan bebas. Kalau di dalam kotak penalti yang cukup berat, tempat yang memang nggak boleh melakukan pelanggaran, tim lawan bisa diberikan hadiah tendangan penalti, dan itu bisa melahirkan satu gol. Dengan gol itu sedikit tim lawan diunggulkan, saudara. Nah,
Yang saya mau jelaskan yang lebih penting di tempat ini adalah ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi ini yang Tuhan berikan buat kita, peraturan atau cara main atau perintah yang memang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Dikatakan setiap pemberian yang baik, semua yang baik-baik itu ya, semua anugerah ya dikatakan setiap anugerah yang sempurna, ya pemberian yang baik dan anugerah sempurna itu datangnya dari atas. Jadi Bapa kita itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Bapa itu menaruh setiap anugerahnya buat kita sebagai anak-anaknya. Percayalah. Jadi Tuhan, Bapa kita nggak pernah merencanakan yang jahat buat kita. Ayat ini dengan jelas, di setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan, dikatakan dari Bapa segala terang. Jadi saudara harus pegang, harus yakin, harus percaya bahwa Bapa kita itu selalu memberikan yang terbaik. Selalu memberikan yang the best buat kita. Selalu menganugerahkan sesuatu yang sempurna buat kita. Harus saudara yakini. Tapi masalahnya kadang-kadang yaitu lapangannya udah bagus. Ada garisnya, ada tiang gawangnya, ada wasitnya, ada pemainnya. Tapi seringkali kita melanggar. Nah, saya mau tekankan hari ini untuk kita sama-sama boleh bertobat. Boleh sama-sama merubah gaya hidup saudara dan saya. Agar saudara dan saya boleh diberkati oleh Tuhan. Kita ikuti cara mainnya yang Tuhan sudah tentukan. Game plan-nya Tuhan maunya demikian. Taat aja sama firman Tuhan. Percaya saja sama firman Tuhan. Dan lakukan saja. Yang pertama taat. Yang kedua percaya saja. Yang ketiga lakukanlah. Waktu kita melakukan 3 hal ini, saya ulang lagi satu ya. Yang pertama kita harus taat akan semua apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Taat aja. Taat saja. Yang kedua, saudara percaya saja. Seperti Abraham itu dikatakan bapak segala bangsa, bapak orang beriman, karena dia taat. Dia percaya. Nggak masuk akal kita, dia percaya. Rugi juga dia taat. Saudara, dia taat, dia percaya. Bukan cuma itu aja, yang terpenting juga adalah kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan atau perintahkan buat saudara dan saya. Kalau saudara lakukan 3 hal ini, taat, percaya, dan lakukan saja, saya percaya janji Tuhan ini akan menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa di surga, Bapa segala terang. Percayalah. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Atas tuh ngomong surga. Dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Papa saya nggak sempurna. Papa saya sudah meninggal. Papa mama saya sudah meninggal. Tapi saya punya kenangan yang luar biasa sama papa saya. Sama mama saya, orang tua saya. Waktu saya masih umur balita, umur 3, 4, ya kira-kira 3 sampai 6 tahun lah kira-kira. Papa saya karena hidupnya berkelimpahan, mereka belum kenal Tuhan waktu itu. Karena hidupnya berkelimpahan, papa saya itu di tahun saya umur 3 sampai 6 tahun, adik saya juga udah lahir waktu itu, adik saya yang di bawah saya. Itu kami anak-anaknya itu sudah diberikan mobil, punya mobil pribadi sendiri-sendiri. Jadi papa saya menyebut ini mobilnya Hen-Hen. Nama saya di rumah Hen-Hen, dari Hendra jadi Hen-Hen gitu ya. Terus nama adik saya Hengki, dipanggil Kiki. Jadi kita udah diberikan mobil satu-satu. Ini mobil Hen-Hen, ini mobil Kiki. Jadi papa saya tuh sudah memberikan yang terbaik. Dia berusaha, dia bekerja dengan kerasnya, dia memberikan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Dan
setiap minggu, setiap hari minggu, weekend, kita selalu nginep, pergi keluar kota. Dia berikan yang terbaik dari sewa villa, makan, segalanya. Pokoknya dia berikan yang terbaik. Terus waktu saat kita terus beranjak dewasa, papa saya kalau pulang kerja, dia selalu bawakan sesuatu. Entah itu buah, makanan. Dia selalu mau memberikan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Bahkan sampai kita sudah dewasa, dia juga ngelakukan hal demikian. Dia potongin buahnya, kita belum pulang, dia sudah potongin buahnya. Dia masukin ke kulkas, dan dia memberikan kepada anak-anaknya. Malam-malam sama, waktu dia pulang, keluar dari rumah, dia beli makan malam, beli martabak, dia ingat keluarganya, ingat anak-anaknya, ingat istrinya. Dia bikin martabak, dan dia bisa share kepada kita. Nah, Bapak kita juga sama. Bapak kita di dunia aja bisa memperlakukan seperti itu kepada anak-anaknya. Apalagi Bapak kita di surga. Percayalah. Jadi semua pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Jangan dirusak oleh karena ketidaktaatan atau kita keluar dari jalur atau kita keluar dari arena pertandingan atau arena yang Tuhan berikan. Kalau kita keluar, tentu kita akan mendapat hukuman. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, terakhir saya akan bacakan dari satu ayat dari Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat ini sudah pasti hafal di kepala kita dan seringkali dibicarakan atau kita dengar. Firman Tuhan katakan demikian, Yeremia 29 ayat 11, kita baca bersama-sama ya. Dengan suara lantang biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kita. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Wow! Ayat ini luar biasa. Saya baca dengan versi saya ya, biar saudara bisa mengerti lebih jelas. Dikatakan, aku Tuhan ya atau Bapa ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Bapa. Jadi Bapa sudah punya master plan-nya buat kita masing-masing sebagai anaknya. Dan dikatakan, aku, Bapa di surga, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Bapa mengenai siapa, saudara? Mengenai Hendra, mengenai Tony, mengenai Sarah, mengenai siapa lagi? Alyong, mengenai Jimmy. Jadi Tuhan sudah punya rencana yang sangat sempurna buat kita. Jangan dirusak. Seringkali hawa nafsu, keinginan, ambisi, itu yang merusak kita. Dosa, itu yang merusak rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dikatakan ditaruh di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Tapi karena dosa, karena ambisi, karena saudara keinginan dagingnya, sehingga dia makan buah itu. Pelanggaran. Diperiwit oleh Tuhan. Dikasih hukuman. Dikatakan lagi ayat ini, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Tuhan memberikan rancangan yang luar biasa buat saya, damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melebihi segalanya. Kalau ada damai dalam hidup saudara, pikiran saudara tenang, saudara bisa menghasilkan yang jauh lebih baik dan maksimal. Dikatakan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang jahat, bukan rancangan yang memberikan kepada kita kehancuran, kebangkrutan, dan lain-lain. Dikatakan untuk memberikan kepada Hendra hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara mau melihat hari depanmu yang penuh dengan harapan, Bapak, Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, mari ikuti cara mainnya Tuhan. Game plan-nya Allah. Allah punya aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, di dalam hidup saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara, sekolah saudara, jangan lupa, yuk main terus di dalam aturan yang sudah Tuhan bikin. Jangan keluar, jangan melanggar.
Dikasih penalti nggak apa-apa lah. Yang penting kita berusaha lagi. Berbalik kepada Tuhan. Dikasih hukuman nggak apa-apa. Kayak main sepak bola. Kalah gol duluan, kalah 1 gol duluan nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk rebound. Untuk membalas. Saya percaya juga gitu. Kalau kita jatuh bangun lagi. Berusaha lagi. Bertobat lagi. Minta anugerah Tuhan lagi. Dan saya percaya Tuhan itu selalu memberikan kesempatan demi kesempatan buat kita. Saya percaya hari ini akan menjadi hari yang sangat luar biasa untuk saudara. Untuk saudara dan saya boleh hidup diberkati oleh Tuhan. Setiap, kata firman Tuhan tadi dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa kita di surga. Bapak punya peraturan, punya ketentuan. Semuanya yang baik itu diberikan kepada kita. Jadi tergantung saudara dan saya, mau gak ikut mainnya Tuhan? Mau gak saudara tetap ada di dalam permainan yang Tuhan tetapkan buat kita? Kalau saudara ada bersama-sama dengan dia, saya percaya berkatnya akan datang dalam hidup saudara dan saya. Ada kemenangan, ada sukacita, ada sejahtera, ada berkat-berkat, ada mujizat yang Tuhan dan saudara saya akan alami. 3 hal. Taat saja, percaya saja, dan lakukan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, biar Engkau boleh berbicara lebih detail lagi dari apa yang hamba ini sampaikan. Hamba ini terbatas, kemampuan hamba terbatas, tapi kami punya roh Tuhan yang gak terbatas. Dalam kekuranganku, Kau menyampaikan lebih lagi detail kepada setiap mereka. Roh Tuhan bekerja terus dalam hidup mereka. Dan hari ini kami mau percaya semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Kami mau terima itu dan kami percaya semua yang baik, semua yang sempurna kami terima dengan iman kami. Bapak ajarkan kami untuk kami main Tuhan, atau kami berada di dalam permainan-permainan yang Tuhan sudah tentukan bagi kami Tuhan. Bapak terima kasih, berkati keluarga, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, setiap saudara-saudaraku Tuhan yang ada di Bitung, Manado, dan juga di Cirebon Tuhan. Kami berdoa memberkati juga hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor di sana, Pastor Tony di Bitung, Pastor Tommy, dan juga Pastor Handoyo Gunawan di Cirebon bersama dengan tim leader, jakan semua volunteer, aku berdoa biar mereka boleh diberkati, hidup mereka di senantiasa bersama dengan Allah, dan apa yang mereka lakukan boleh semuanya berhasil. Terima kasih, kami kembalikan hormat pujian kami hanya untuk Engkau, dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di edisi yang akan datang. Salam dari saya, keluarga dan jemaat IFJF Taichung dan Kaohsiung. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya yakin dan percaya Anda semua pasti sudah diberkati yang dibawakan oleh Pastor Hendra barusan. Game plan, ada peraturan, ada sesuatu yang mesti kita taatin, kita ikutin, dan bukan cuma taat doang, tapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Saya percaya, saya sangat diberkati, Anda pun sangat diberkati, saya percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita berdoa dengan ucapan syukur dan terima kasih, khususnya saya berdoa untuk Pastor Hendra. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau saat ini kami boleh berdoa, khusus ya Tuhan, untuk rekan kami, Pastor Hendra, yang dari jauh-jauh ya Tuhan, bersedia membawakan ya Tuhan isi hati-Mu bagi kami semua di tempat ini. Dari Taiwan ya Tuhan, dia membawakan semua ini. Luar biasa Tuhan, apapun juga kami tahu Engkau akan memberkati dia berlimpah, menyertai dia Tuhan. Terus ya Tuhan kami percaya bahkan Engkau akan tingkat-tingkatkan, bertambah pelayanannya Tuhan, sehingga menjadi berkat lebih daripada banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati setiap apapun juga yang dia lakukan saat ini. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Dan sekarang saatnya kita akan mengakhiri kebaktian ini bersama-sama. Mari saudara-saudara, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan.
Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman-Nya disampaikan pada pagi hari ini, khususnya oleh Pastor Hendra, game plan, peraturan yang harus kita taati dan kita harus juga melakukannya. Kalau Anda mau melakukan ini, maka Tuhan Allahmu akan menjadi berkat, khususnya memberkati engkau, menjadikan engkau di atas segala bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Diberkatilah juga keluargamu. Bahkan Tuhan juga yang akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan setiap berkat ke atas keluargamu, ke atas juga usahamu, pekerjaanmu, apapun juga yang kau kerjakan di dalam nama Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Dan keluargamu akan diberkati, rumah tanggamu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera dari Bapa di surga dengan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Dia datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Dan semua yang menerima berkat mengatakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.